Sama seperti pemberian reward pada situasi belajar, reward biasanya diberikan sesegera mungkin. Apabila seseorang telah mencapai sebuah target, maka ia diharapkan memberikan reward sesegera mungkin. Apabila seseorang selesai belajar, bisa saja setelah selesai belajar lalu dia pergi mencari sesuatu yang dia janjikan, misalnya minum kopi, makan coklat, atau pergi jalan-jalan, atau pergi nonton bioskop. Akan tetapi pada beberapa kondisi tentu agak mustahil untuk melakukan segera. Biasanya kita akan mencatat reward tersebut, lalu setelah sebuah serangkaian kegiatan selesai, kita akan mereward diri kita sendiri. Jadi akan ada penundaannya, bisa juga ditunda, tetapi biasanya harus tercatat sehingga kita tidak lupa mereward diri kita sendiri. Saat kita sedang mereward diri kita sendiri, biasanya kita juga akan berpikir reward ini diperoleh berdasarkan perilaku yang mana, keberhasilan yang mana, atau ketercapaian goal yang mana. Yang harus dipertimbangkan banyak sekali, mulai dari besarnya goal, kesulitan untuk mencapai sebuah tujuan, atau bahkan lama atau durasi dari sebuah pembelajaran baru mencapai tujuan. Apabila durasi, intensitas tadi cukup rendah, maka kita akan memberikan hadiah pada diri kita yang lebih sederhana. Akan tetapi apabila ini sesuatu yang besar, maka kita dapat mereward diri kita dengan lebih besar. Tapi kita perlu juga memperhatikan apakah reward ini realistis atau tidak. Apabila terlalu besar dan tidak realistis, dan di ujungnya tidak bisa dipenuhi, maka tidak terjadi self-reward, malah berbahaya untuk pembelajaran berikutnya. Misalnya ketika mahasiswa setelah kuis yang dapat A, dia mereward dirinya dengan makan di kantin yang enak. Ini bisa dilakukan, tapi apabila ini tingkat kesulitannya lebih sulit, lebih tinggi, misalnya nilai IP untuk satu semester, mungkin mereka dapat mereward diri mereka dengan lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar makan di kantin, tetapi makan di restoran tertentu yang biasanya mereka tidak capai. Nah, apabila restoran yang ingin mereka tuju ini sangat besar dan sangat mahal, dan hingga akhir pemberian reward mereka tidak bisa penuhi, mereka akan mengalami kekecewaan dan justru akan berakibat negatif pada diri mereka sendiri karena self-reward gagal diberikan. Self-reward biasanya ditentukan sebelum sebuah kegiatan dilangsungkan. Misalnya sebelum masa periode UTS, saya sudah menjanjikan pada diri saya dan biasanya tertulis apa yang akan saya berikan kepada diri saya setelah UTS selesai, atau bahkan setelah nilai keluar dan saya mendapatkan nilai tertentu. Jadi pembuatan self-reward atau pengagendaan self-reward itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum sebuah perilaku yang dituju ditentukan. Biasanya hal ini akan dilakukan dan dicatat sehingga bisa selalu dilihat oleh dirinya, sehingga ini bukan sesuatu yang mendadak, tapi ini sesuatu yang dirancanakan sejak awal.